Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Dr. Asrori, MPDI, maka saya, Lukman Habibi, dan rekan saya Muhammad Muafa Azmi, kami membuat video ini. Jadi tema kami adalah evaluasi kurikulum dengan mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk mengetahui evaluasi kurikulum dengan mandiri dan bertanggung jawab, itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu evaluasi dan kurikulum. Nah, menurut Tyler, menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau terrealisasikan dengan benar ataukah masih belum. Pengertian evaluasi menurut Rutman and Mowbray, evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Sedangkan pengertian kurikulum adalah rencana dan pedoman pembelajaran yang berisi rangkaian mata pelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, untuk model-model evaluasi kurikulum, setidaknya ada 4 model yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah model Tyler, yang kedua model yang berorientasi pada tujuan, yang ketiga model pengukuran, dan yang keempat adalah model kesesuaian. Model Tyler adalah model yang dikembangkan oleh Rob Tyler pada tahun 1940-an. Jadi model Tyler atau juga dikenal dengan The Tyler Rational menekankan pada tujuan pendidikan yang jelas, perencanaan yang sistematis, evaluasi hasil pendidikan, hubungan antara tujuan pendidikan dengan pengalaman belajar yang diberikan. Kerangka kerja ini memastikan untuk kurikulum relevan dan efektif untuk pembelajaran siswa. Model Tyler ini setidaknya memiliki 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Dan yang ketiga, menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Model Tyler terdiri dari 4 pernyataan atau pertanyaan dasar yang menjadi pedoman perencanaan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, tujuan pendidikan apa yang harus dicapai di sekolah. Yang kedua, pengalaman apa yang dapat diberikan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat diorganisir secara efektif. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat menentukan apakah tujuan tersebut telah dicapai atau belum. Jadi Tyler menemukan bahwa ketika guru mengungkapkan tujuan mereka dalam bentuk perubahan perilaku siswa, hal itu membantu mereka untuk mengubah kurikulum ke depannya untuk dimaksimalkan menjadi lebih baik lagi. Nah, model berikutnya adalah model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Nah, evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan atau Goal Oriented Evaluation Model merupakan salah satu pendekatan dalam menilai efektivitas kurikulum. Model ini berfokus pada penilaian pencapaian tujuan-tujuan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan model yang berorientasi pada tujuan ini adalah yang pertama, menentukan tujuan. Nah, pastikan tujuan kurikulum jelas, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Yang kedua adalah memilih instrumen. Gunakan instrumen yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan seperti tes, observasi, portofolio, dan survei. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kumpulkan data tentang pencapaian tujuan melalui berbagai instrumen yang telah dipilih sebelumnya. Yang keempat, menganalisis data.
analisis data yang dikumpulkan untuk menilai sejauh mana tujuan itu sudah tercapai. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan dan merekomendasikan. Berdasarkan analisis data, simpulkan efektivitas kurikulum dan berikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang selanjutnya adalah model pengukuran. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik yang mencakup hasil belajar atau kognitif, pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian peserta didik. Instrumen yang digunakan pada umumnya adalah tes tertulis atau paper and pencil test dalam bentuk tes objektif yang cenderung dibakukan. Selanjutnya adalah model kesesuaian. Evaluasi kurikulum berbasis kesesuaian merupakan pendekatan yang menilai efektivitas kurikulum dengan membandingkan kurikulum dengan standar, kebutuhan, dan konteks tertentu. Model ini berfokus pada kecocokan kurikulum dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kecocokan kurikulum dengan standar pendidikan. Kurikulum dibandingkan dengan standar pendidikan nasional atau internasional untuk memastikan bahwa konten, tujuan, dan metode pembelajaran sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Kecocokan kurikulum yang kedua adalah harus dicocokkan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum dievaluasi berdasarkan kebutuhan siswa, baik secara individu maupun kelompok, untuk memastikan bahwa kurikulum relevan dan bermanfaat bagi mereka. Dan kecocokan kurikulum selanjutnya adalah dengan konteks sosial dan budaya. Kurikulum dinilai berdasarkan konteks sosial dan budaya, di mana kurikulum diterapkan, untuk memastikan bahwa kurikulum relevan dan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat yang ada di daerah itu. Implementasi dan evaluasi kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan dan saling mendukung. Implementasi yang efektif dan evaluasi yang komprehensif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, pada poin ini sangat berkaitan dengan poin sebelumnya, peranan evaluasi kurikulum. Setidaknya ada 3 peranan evaluasi kurikulum. Yang pertama, sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan berikutnya. Peranan yang kedua adalah evaluasi dan penentuan keputusan. Evaluasi memberikan dasar untuk membuat keputusan yang tepat, sedangkan penentuan keputusan mengarahkan proses evaluasi selanjutnya. Jadi, ini sesuatu yang berkesinambungan. Peranan evaluasi kurikulum yang ketiga adalah evaluasi dan konsensus nilai. Proses ini membantu untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh disiplin pendidikan. Nah, pada akhirnya peranan evaluasi kurikulum sangat strategis, yaitu sebagai alat penilaian, dasar pengambilan keputusan, dan sebagai sarana untuk mencapai konsensus dalam dunia pendidikan. Dengan evaluasi yang sistematis, kurikulum dapat terus dikembangkan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan yang dinamis. Itu saja dari kelompok kami, semoga bisa dipahami. Saya lagi puasa juga, jadi tidak begitu kuat untuk berbicara lama-lama. Saya khawatir nanti saya kehausan ya. Jadi sekian dari kelompok kami. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.